Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebutuhan pembelajaran IPS SD terhadap muatan PPK pada kurikulum 2013 dan P5 kurikulum Merdeka. Apakah kalian tahu apa itu PPK dan P5? PPK atau disebut dengan penguatan pendidikan karakter pada kurikulum 2013 adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi oleh hati, rasa pikir, dan raga dengan dukungan melibatkan publik dengan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada IKM merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dalam implementasi kurikulum Merdeka atau dengan disingkat dengan IKM. P5 adalah upaya mewujudkan pelajar Pancasila yang mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama analisis KD dan IPK terhadap muatan PPK dalam kurikulum 13. Yang kedua analisis CP, TP, dan ATP terhadap muatan P5 di dalam IKM. Analisis KD dan IPK. A. Kompetensi dasar atau yang disingkat dengan KD. Kompetensi dasar atau disingkat dengan KD berisi kemampuan dan muatan pembelajaran untuk mata pelajaran yang mengacu kepada kompetensi inti atau disingkat dengan KI. KD dikembangkan dalam konteks muatan pembelajaran, pengalaman, belajar, mata pelajaran dengan KL. 4 rumus KD. Yang pertama, kelompok 1, sikap spiritual. Yang kedua, kelompok 2, sikap sosial. Yang ketiga, kelompok 3, sikap pengetahuan. Yang keempat, kelompok 4, sikap keterampilan. B. Indikator pencapaian kompetensi atau disingkat dengan IPK. IPK merupakan kemampuan minimal yang dapat diukur atau diobservasi untuk disimpulkan sebagai muatan KD pada KL1 dan KL2 serta KD pada KL3 dan KL4. Kegiatan analisis memuat KD dimaksud untuk menjamin arah keterlaksanaan pembelajaran mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembelajaran. Langkah analisis kompetensi dan pengembangan IPK. Yang pertama, mengutip pasangan KD yang sesuai dengan materi IPS. Yang kedua, memisahkan kemampuan berpikir yang dinyatakan kata kerja dengan materi. Yang ketiga, menjabarkan materi pokok ke dalam materi pembelajaran. Yang keempat, memperhatikan kemampuan berpikir yang terdapat pada kata kerja KD KL3 maupun KD KL4. Yang kelima, mengembangkan IPK dengan cara menyesuaikan dimensi proses kegiatan dengan dimensi pengetahuan. Analisis CP, TP, dan ATP. A. Capaian pembelajaran atau disingkat dengan CP. Capaian pembelajaran atau disingkat dengan CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Jadi dapat disimpulkan minimum yang harus dipelajari guru kepada peserta didiknya. B. Tujuan pembelajaran atau disingkat dengan TP. TP merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. C. Alur tujuan pembelajaran atau disingkat dengan ATP. ATP adalah lingkaran tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir dalam suatu fase. Langkah-langkah dalam mengembangkan CP, TP, dan ATP. Yang pertama, identifikasi kompetensi atau capaian pembelajaran. Mulailah dengan mengidentifikasi kompetensi atau CP yang ingin disampaikan oleh peserta didik, mengembangkan standar kompetensi atau kurikulum yang berlaku dan tentukan hasil yang diharapkan dari pembelajaran tersebut. Yang kedua, pecahkan kompetensi menjadi tujuan pembelajaran terukur. Setelah mengidentifikasi kompetensi, pecahkan kompetensi tersebut menjadi tujuan pembelajaran yang terukur, seperti mengetahui pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, atau evaluasi. Yang ketiga, susun alur tujuan pembelajaran.
Atur tujuan pembelajaran dalam urutan yang logis dan prologis. Untuk menciptakan alur tujuan pembelajaran yang terukur, pertimbangan tingkat kesulitan dan terkait antar tujuan. 4. Sesuaikan metode pembelajaran dan penilaian. Pilih strategi yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran seperti ceramah, kelompok, dan proyek. Kelima, berikan umpan balik dan evaluasi berkala. Ini membantu kalian memahami apakah tujuan pembelajaran telah tercapai atau apakah perlu ada penyesuaian. Gunakan evaluasi untuk memperbaiki pengajaran dan memenuhi kebutuhan individu peserta didik. Yang terakhir, sesuaikan alur tujuan pembelajaran. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan pembelajaran, pertimbangkan alur tujuan pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan menjaga konsisten antara kurikulum dan kebijakan yang berlaku, guru dan peserta didik dapat menjalankan dengan baik. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.